Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kita lanjut lagi ke tutorial berikutnya. Untuk pembahasan kali ini yaitu cara mem-BTL power amplifier SOCL 504. Jadi untuk dripper power amplifier SOCL 504 ini akan saya breed atau di BTL ya. Dan untuk mem-BTL pada kit power amplifier SOCL 504 ini akan saya pergunakan resistor dan juga elko. Ini untuk resistornya saya memakai yang 27 kilo dan juga elko. Ini untuk elko kopling ya. Jadi tidak menggunakan filter BTL karena untuk mem-BTL saya biasa menggunakan resistor dan hasilnya juga jernih ya, tidak ada noise. Dan untuk cara ini udah sering saya pakai dari dulu ya. Jadi cuma menggunakan resistor dan tambahannya menggunakan elko. Dan tujuan mem-BTL pada sebuah power amplifier itu sendiri yaitu untuk menaikkan daya pada power amplifier. Jadi mem-BTL itu yaitu menggabungkan dua kit power menjadi satu channel ya. Kalau mode non BTL kan untuk dua kit ini menjadi stereo. Nah, channel kiri dan kanan. Kalau di BTL ini gabungan antara dua kit menjadi mono ya. Nah, akan saya jelaskan atau saya terangkan secara detail untuk cara mem-BTL pada sebuah power amplifier SOCL 504 ini biar nanti hasilnya bagus ya, jernih dan juga tentunya aman ya. Karena banyak sekali simpang siur jika di BTL, banyak yang mengeluh sering cepat jebol speaker lah atau DCO tinggi. Ada juga yang mengeluh bias nggak imbang. Nah oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah untuk pertama-tama kita harus pastikan dulu untuk setting DCO pada masing-masing kit power amplifier SOCL 504 ini. Jadi DCO-nya kita pastikan dulu aman atau seimbang ya tentunya. Kita cek dulu. Jadi sebelum di BTL ini untuk DCO-nya pastikan seimbang ya antara dripper 1 dan dripper 2. Ini untuk skala ampermeternya mengambil yang 20 volt DC, usahakan jangan lebih dari 0,03. Nah ini udah stabil ya, udah bagus untuk DCO-nya. Nah saya cek untuk kit yang satunya lagi. Nah ini 0,00, jadi bagus ya untuk DCO-nya. Kita juga cek untuk tegangan bias pada TR final ya, atau di TR dripper. Nah ini kita cek yang tegangan bias positif. Nah ini untuk tegangan biasnya 0,35, yang di negatifnya nah jadi masih 0,3 sekian ya, masih aman. Ini yang kit satu lagi 0,35 yang di jalur positif, yang di jalur negatifnya 0,35. Jadi sama ya, ini untuk tegangan biasnya seimbang. Untuk videonya sedikit panjang ya karena akan saya terangkan secara detail. Jadi khususnya buat pemula biar paham dan tentunya tidak gagal paham ya. Jadi harap disimak video ini sampai selesai. Biasanya kan kalau non BTL untuk output speakernya mengambil di output yang ini dan ground ya atau CT. Jadi untuk speakernya dipasang ke dua kit ini di output yang ini ya. Jadi kan untuk kit power amplifier ini standarnya pada umumnya menggunakan mode non-inverting. Untuk hasil outputnya ini yang dua ini positif. Nah berhubung akan di BTL, jadi untuk salah satu kit dripper power amplifier ini akan dirubah ke mode inverting. Kalau di inverting nanti untuk outputnya terbalik ya untuk fasenya. Jadi kalau dirubah ke mode inverting nanti untuk outputnya ini menjadi negatif ya. Jadi salah satu kita rubah dulu untuk kitnya ke mode inverting ya. Biar nanti fasenya terbalik menjadi negatif ya untuk outputnya ini. Nah yang akan dirubah ke mode invertingnya ini saya akan rubah yang kit yang sebelah kiri ini. Jadi pertama-tama kita jumper dulu untuk tegangan inputnya. Nah ini kan untuk tegangan input positif, ini negatif. Nah ini untuk kit yang satunya lagi juga sama, ini untuk positif. Nah ini untuk input tegangan negatif. Dan ini untuk ground. Nah skun yang dua ini ground ya. Ini juga sama. Nah pertama-tama kita jumper dulu ini
untuk input tegangannya. Jadi positif di jumper ke positif. Nah, ke sini. Negatif juga kita jumper ke negatif. Nah, untuk groundnya di jumper ke ground lagi. Nah, ini udah saya jumper ya di bawah PCB-nya langsung. Nah, ini positif di jumper ke positif untuk input tegangannya. Nah, ini yang negatif di jumper ke negatif lagi. Nah, untuk ground ini, nah yang skun ini di jumper lagi ke ground ya. Jadi kit yang sebelah kiri ini akan saya rubah ke mode inverting biar fasenya terbalik ya menjadi negatif. Ini untuk output speakernya. Nah, oke. Setelah teman-teman jumper untuk tegangan inputnya. Nah, sekarang kita jumper ini untuk inputnya. Nah, ini untuk input signalnya. Kita jumper antara positif dan ground ya. Nah, jadi yang ini digabungkan atau di jumper ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini dibiarkan aja karena ini untuk input utamanya nanti. Ini akan saya jumper aja, disatuin aja ya dengan timah. Nah, oke. Jadi tujuan untuk penjumperan inputnya ini supaya tidak masuk sinyal liar ya. Ini untuk resistor gainnya. Untuk nilainya ini 27K jika belum dimodif ya untuk resistor gainnya. Nah, ini resistor gain. Nah, yang ini 27K. Jadi untuk resistornya disamakan dengan resistor gainnya. Nah, seumpamanya teman-teman jika resistor gainnya udah dimodif, misal ke 33K atau ke 47K, jadi tinggal disamakan aja untuk resistor untuk BTL-nya ini. Misalkan ini 33K, berarti untuk resistor untuk BTL-nya pakai juga yang 33K atau 47K di PCB-nya. Jika sudah dimodif ya. Nah, teman-teman samakan aja 47K. Nah, berhubung ini untuk resistor gainnya, ini belum dimodif ya. Punya saya ini masih standar di 27K. Jadi untuk resistor untuk BTL-nya saya samakan dengan yang di PCB memakai yang 27K. Untuk watt resistornya teman-teman bisa pergunakan yang setengah watt ya. Dan juga kita siapkan untuk elko. Ini untuk elko kopling ya. Nah, untuk elko ini saya pergunakan yang 10 mikro ya, 50 volt. Ini elko-nya 10 mikro 50 volt. Untuk voltasenya minimal memakai yang 50 volt ya. Tapi lebih bagus lagi teman-teman pergunakan yang 100 volt atau yang 160 volt ya. Ini saya stoknya kebetulan cuma ada yang 50 volt tapi bisa aman ya. Minimal 50 volt. Dan untuk fungsi elko ini yaitu sebagai kopling atau penahan tegangan DC ya. Dalam arti untuk ngeblok DCO dari output non-invertingnya supaya DCO tidak ikut masuk ya ke input invertingnya. Jadi lebih aman ya. Nah, ke tahap selanjutnya yaitu kita serikan untuk resistor 27K ini dengan elko ya. Nah, jadi seperti ini bro, untuk kaki resistornya disambungkan ke kaki negatif elko ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang kita cari untuk input invertingnya dari kit yang akan dijadikan ke mode inverting ya. Jadi yang sebelah kiri ini untuk kitnya. Nah, untuk posisi input inverting pada driver power SOCL504 ini yaitu pada kaki basis transistor input 2N5401 yang tersambung sebelum atau sebelum melewati resistor gain, dan biasanya untuk resistor gain itu tersambung langsung ke jalur output speaker. Nah, ini untuk resistor gain ini tersambung ke output speaker. Nah, dari sini seret sini ya. Nah, ini kita perhatikan di bawah PCB-nya. Nah, ini kan untuk resistor gainnya. Nah, yang ini kan tersambung. Nah, ini ke jalur output speaker ya. Jadi posisi input invertingnya itu sebelum melewati resistor gain yang tersambung ke kaki transistor input 2N5401 yang kaki basis. Nah, ini sesudah yang tersambung ke output speaker jalurnya. Nah, untuk resistor ini tersambung ke kaki basis TR input 2N5401. Nah, di sini.
dan tersambung juga ke kaki positif elko yang 22 mikro 50 volt ini. Nah, jadi teman-teman bisa sambungkan untuk posisi input invertingnya di resistor ini. Nah, sebelum melewati ya, atau bisa juga di kaki transistor yang basis 2N5401, bisa juga di kaki positif elko 22 mikro 50 volt. Nah, kalau dipasang di atas, teman-teman bisa pasang di sini. Nah, di resistor gain yang ini yang bawah, nah di sini kalau dijempar di atas PCB ya. Atau bisa juga mengambil di kaki basis transistor input 2N5401. Nah, di sini di kaki basis ini atau di kaki elko positif yang 22 mikro 50 volt. Karena untuk kaki yang 3 ini satu jalur ya. Nah, jadi untuk kaki resistor yang ini tinggal disambungkan nah ke sini ke kaki basis transistor input yang tersambung juga ke R gain. Nah, sebelum melewati R gain di sini juga bisa ya. Nah, ini akan saya pergunakan kabel ya biar rapi. Nah, jadi penyambungannya seperti ini. Oke. Nah, ini sebelumnya akan saya kasih selongsong kabel bakar ya biar tidak konslet. Nah oke, jadi ini ditutup aja resistornya ya. Nah, ini saya solder di bawah PCB nya langsung. Nah oke, ini kan R gain. Nah, ini kan yang belum tersambung tinggal kaki positif elko ya. Nah, untuk kaki positif elko-nya tinggal disambungkan ke R gain setelah melewati R gain-nya. Kalau tadi kan sebelum, nah di sini atau di kaki basis ini. Nah, yang kaki positif elko ini disambungkannya setelah melewati R gain ini, atau bisa juga disambungkan di output speaker yang ini. Karena dari R gain ini ke output speaker ini satu jalur ya. Nah, ini akan saya solder di bawah PCB-nya langsung ya. Ini sama ya, akan saya kasih kabel juga biar rapih ya. Ini saya kasih selongsong kabel bakar juga. Nah, oke. Ini dikasih selongsong kabel bakar. Saya bakar ya. Nah. Oke, seperti ini. Jadi lebih rapih ya. Nah, ini untuk ujung kaki positif elko yang udah saya kasih kabel ini. Ini tinggal disambungkan aja bro ke output speaker. Nah, ke sini ya. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Nah, jadi ini untuk kit yang dipergunakan untuk inputnya. Ini kit yang sebelah kanan ya, yang mode non-inverting ya. Karena ini kan udah di jumper yang mode inverting, dan otomatis untuk output speakernya terbalik untuk fasenya menjadi negatif ya. Yang ini tetap positif. Karena untuk BTL itu untuk output speakernya tidak menggunakan lagi ground ya. Jadi diambil dari kedua output speaker ini. Nah, untuk cara pemasangan volumenya sama aja. Ini di input yang ini kan yang dipergunakannya. Nah, oke. Ini untuk ground sebelah kiri. Nah, yang positifnya sebelah kanan, yang groundnya ke kaki potensio yang sebelah kiri. Nah, untuk input positifnya tersambung ke kaki tengah potensio ya, seperti biasa. Nah, yang positif inputnya ini ke kaki potensio yang sebelah kanan. Nah, yang groundnya ini ke kaki potensio yang sebelah kiri ya. Untuk kabel satu lagi dari soket RCA gak dipakai ya, karena ini salah satu karena mono ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin stereo untuk BTL-nya tinggal bikin menggabungkan lagi dua kit seperti ini untuk channel satu lagi ya. Saya sambungkan ini ke PSU-nya. Nah, jadi yang tersambung ke PSU kitnya cuma satu ya, karena ini kan udah di jumper ya.
untuk input tegangannya positif ke positif, negatif ke negatif lagi, dan ground ke ground. Nah, ini untuk pengetesan akan saya sambungkan langsung ke handphone ya, melalui jack 3,5 mili, nah ke RCA ya. Nah, oke, ini udah saya sambungkan. Nah, ini saya pasang dulu untuk kabel speakernya. Nah, ini yang negatif speakernya ke sini. Nah, yang positifnya ke sini, positif speaker. Nah, oke bro, ini akan saya putar ya untuk musiknya. Nah, ini untuk volumenya akan saya buka. Nah, ini bro, mantap ya suaranya. Jadi untuk nada bassnya itu kalau di BTL ini lebih terasa ya, lebih besar untuk nada bassnya, jadi lebih bulat ya. Untuk hasilnya juga ini tidak ada noise sama sekali ya, jadi tidak ada suara dengung sedikit pun, ini bersih sekali. Nah, bersih sekali untuk suaranya, tidak ada dengung atau noise ya. Nah, ini untuk voltasenya, ini saya cuma menggunakan voltase kecil ya. Nah, kita cek untuk voltase inputnya. Nah, ini saya menggunakan 24 volt DC ya, 25 volt karena pengambilan tegangan dari trafonya 18 voltan. Karena ini untuk pinanya, untuk pengetesan saya cuma memakai satu set ya. Buat teman-teman jika ingin menggunakan tegangan 60 volt DC untuk per kitnya ini, kasih aja pina 4 set ya, atau 5 set per kitnya. Jadi untuk 2 kit ini, misal ini kan 4 set, ini 4 set jadi 8 ya. 8 set untuk total per dripper ini. Nah, oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Cara mem-BTL dripper power amplifier SOCL 504. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam cara penjelasannya. Nah, oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.